Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Fitraloka dengan NIM 2502001200991. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas 1 makalah saya dengan tema analisis teknologi komputer dan informasi, sistem komputer, ekonomi digital, data dan informasi, jenis-jenis data, konversi data, dan sistem bilangan. Baik, untuk latar belakang, teknologi informasi atau TI berkembang pesat dan menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor. TI bukan hanya alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan, hingga komunikasi. Perubahan besar terjadi karena organisasi membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja. Integrasi teknologi informasi, sistem komputer, data, dan ekonomi digital menciptakan ekosistem yang dinamis dan saling berhubungan. Ekosistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, tetapi juga membuka peluang baru bagi inovasi dan transformasi digital. Baik, selanjutnya konsep teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup alat dan sistem yang mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. TI terdiri dari komputer, perangkat jaringan, dan teknologi komunikasi. TI membantu mempercepat aliran informasi, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah pengambilan keputusan. Fungsi penting TI meliputi yaitu menangkap data, memproses, menyimpan, mengambil, menghasilkan, dan mengirim informasi. Selanjutnya ada sistem komputer atau komponen utamanya. Bagaimana sih sebuah komputer bekerja? Yaitu ada 4 bagian, yaitu ada CPU, otak komputer yang memproses instruksi. Dan selanjutnya ada RAM, yaitu tempat penyimpanan sementara, sangat mempengaruhi kecepatan. Selanjutnya ada ROM, berisi instruksi dasar yang tidak dapat diubah. Selanjutnya ada media penyimpanan, yaitu tempat penyimpanan permanen atau HDD atau juga SSD. Keseluruhan komponen ini mendukung sistem informasi agar dapat bekerja dengan cepat dan stabil. Baik, selanjutnya ada perangkat input. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contoh, keyboard, mouse, scanner, dan suara atau voice recognition. Tanpa perangkat input, sistem tidak dapat menerima data dari pengguna. Selanjutnya ada perangkat output, yaitu perangkat output menampilkan hasil pengolahan data, contohnya monitor, printer, plotter, dan speaker. Fungsi perangkat output adalah menyampaikan informasi dalam bentuk visual atau audio. Selanjutnya ada pentingnya kualitas data, yaitu data yang buruk, tidak akurat, tidak lengkap, tidak terbaru, akan menghasilkan informasi yang salah. Oleh karena itu, kualitas data sangat penting agar keputusan yang dibuat berbasis informasi yang benar. Ini adalah dasar dari sistem informasi yang baik. Selanjutnya ada ekonomi digital. Ekonomi digital adalah ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai dasar utamanya. Bisnis dijalankan secara online, nilai dipertukarkan melalui platform digital, dan interaksi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Internet menjadi sarana utama dalam transaksi dan komunikasi. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi digital. Menurut Top Squad, ekonomi digital memiliki karakteristik seperti digitization, virtualization, internet working, convergence, innovation, consumption, immediacy, dan globalization. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ekonomi digital bersifat cepat, fleksibel, dan berbasis jaringan. Selain itu, konsumen kini tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pencipta nilai melalui ulasan dan konten digital. Dampak digitalisasi. Digitalisasi membuat bisnis lebih efisien, mengurangi biaya, mempercepat pengambilan keputusan, dan membuka peluang model bisnis baru seperti e-commerce dan subscription. Konsumen kini ikut berpartisipasi dalam produk nilai, terutama melalui ulasan dan konten digital. Selanjutnya ada integrasi TI, sistem komputer, dan ekonomi digital, yaitu ada 3. TI menyediakan sistem dan alat pengolahan informasi, sistem komputer menyediakan peringkat keras untuk menjalankan TI, ekonomi digital menjadi lingkungan yang mendorong perkembangan TI. Ketiganya bekerja bersama membentuk ekosistem digital modern yang saling bergantung. Selanjutnya ada tantangan implementasi, yaitu meskipun banyak manfaat, ada tantangan seperti keamanan data dan privasi, kesenjangan literasi digital, infrastruktur yang belum merata, risiko kejahatan cyber. Organisasi harus mengelola tantangan ini agar digitalisasi berjalan optimal. Baik, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa TI, sistem komputer, data, dan ekonomi digital merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya memiliki peran penting dalam membentuk sistem informasi modern dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Perkembangan digital menuntut organisasi untuk terus beradaptasi. Untuk sarannya, beberapa saran yang dapat diterapkan adalah meningkatkan literasi digital, memperkuat infrastruktur TI, menjaga kualitas data, memanfaatkan teknologi modern seperti cloud computing dan AI, serta memperkuat keamanan sistem agar data tersimpan dengan aman dan terhindar dari kejahatan digital. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.